Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman, atau lebih tepatnya adalah teknis yang benar dalam melakukan grafting baik sambung sisip atau mungkin sambung pucuk. Ada beberapa teman-teman yang masih gagal dalam melakukan sambung pucuk atau mungkin sambung sisip karena teknisnya ya, atau teknik penempelan batang atas ke batang bawah atau mungkin pengirisan entris yang kurang tepat. Walaupun dalam video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwasanya pemilihan batang bawah yang sehat dan entris yang sehat itu adalah faktor utama, tapi untuk pengirisan entris yang benar, kemudian pembelahan batang bawah yang benar itu juga masih berkaitan, dan itu adalah kunci keberhasilannya. Dalam video ini saya akan tunjukkan irisan yang salah, kemudian saya akan tunjukkan juga solusinya. Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat sore bos. Hari ini akan saya contohkan untuk irisan yang benar itu seperti apa, dan kemudian yang salah itu seperti apa dalam teknik grafting. Di sini saya contohkan pada sambung pucuk. Kenapa saya membuat video ini? Karena kemarin banyak saya lihat teman-teman itu gagal paham dalam teknik untuk sambung pucuk, dan ini merupakan hal yang fatal ya, yang sering terjadi dan membuat kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk. Memang sudah saya jelaskan berkali-kali dalam melakukan grafting baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip, hal yang terpenting itu pertama adalah kesehatan batang bawah, kemudian batang atas atau entrisnya. Tapi untuk tekniknya juga jangan dilupakan ya. Kedua hal ini sangat berkaitan, yaitu kesehatan batang bawah dan batang atas. Kemudian yang kedua itu adalah teknik graftingnya, baik pengirisan entris atau mungkin pengirisan batang bawah. Ini saya contohkan di pohon alpukat ya teman-teman. Ini hanya untuk contoh saja. Ini berlaku juga untuk pohon mangga atau mungkin pohon yang lain jika kita mau melakukan grafting. Pertama yang bikin gagal paham teman-teman itu dalam video tutorial tentang iris entris itu adalah yang penting lurus. Tapi sebenarnya selain lurus, dia itu panjangnya harus menyesuaikan dari irisan batang bawahnya. Jadi kalau nanti terlalu pendek kemudian batang bawahnya itu sudah agak tua, nanti bisa menyebabkan batang bawah ini akan pecah atau retak. Ini nanti akan saya contohkan ya. Ini akan saya contohkan untuk irisan entrisnya. Sudah saya bilang harus lurus, tapi bukan terlalu pendek ya irisannya, seperti ini. Nah ini lurus ya, ini kan sudah lurus. Kemudian kita yang bagian sampingnya. Nah seperti ini bos irisannya ya teman-teman, itu ada yang mengiris seperti ini. Memang benar dia itu lurus, coba kita buktikan dengan pisau. Memang lurus ini ya, tapi ini terlalu pendek bos. Akan saya coba contohkan untuk tempelkan di batang bawah. Ini akan saya iris dulu batang bawahnya. Saya akan belah dulu batang bawahnya. Biasanya teman-teman itu di tengah-tengah ya untuk membelahnya seperti ini. Kemudian kita akan masukkan untuk entrisnya seperti ini. Bisa dilihat bos ya,
ini prosesnya memang agak keras kalau kita menyambung di batang bawah yang tua seperti ini. Nah, ini kesalahan teman-teman sudah terlihat ya. Kemarin saya lihat teman-teman itu banyak yang salah itu seperti ini bos. Jadi pengirisannya untuk entris ini memang sudah lurus benar, tapi dia itu kalau terlalu pendek nanti akan menyebabkan batang bawah ini akan pecah. Coba bisa dilihat, ini pecah ya. Kemudian kalau ini diikat saja seperti ini, dia itu nggak akan menyatu ya. Kemudian nanti bisa menyebabkan kering, kemudian kegagalan. Inilah yang akan saya tunjukkan pada teman-teman ya, bahwasanya untuk menyambung alpukat atau mungkin mangga itu irisannya lurus, benar-benar harus lurus, tapi kemudian itu agak panjang ya untuk irisannya. Coba nanti akan saya ukur idealnya berapa sih untuk irisan entrisnya. Nah ini ya, untuk irisan entrisnya itu berapa sih panjangnya. Nah coba lihat tuh, kalau di batang tua memang seperti ini ya. Kalau dibelah di tengah-tengah itu nanti akan menyebabkan kambiumnya itu rusak seperti ini bos. Ini juga dapat menyebabkan kegagalan ya. Oke, akan saya ukur terlebih dahulu kira-kira berapa sentimeter sih ini untuk irisannya. Nah ini bos, coba saya akan ukur terlebih dahulu nih, kira-kira 1 cm lebih sedikit lah. Ini termasuk terlalu pendek ya untuk batang bawah yang tua seperti ini. Nah kemudian solusinya itu seperti apa ya jika kita masih menginginkan untuk entrisnya diiris pendek seperti ini. Ini ada solusinya bos ya. Jadi nanti untuk pengirisan batang bawahnya itu beda ya, bukan di tengah tapi nanti agak ke samping. Ini akan saya contohkan. Oke, seperti ini ya. Ini akan saya kasih solusinya. Pengirisan batang bawahnya itu seperti ini, agak ke samping bos ya, jadi kena kayu itu sedikit. Nah seperti ini, kita akan coba masukkan irisan entris yang tadi. Bisa dilihat ya, rapat kan? Seperti ini ya maksudnya. Walaupun ini posisi entrisnya seperti ini, dia itu bisa tumbuh bos karena menyatu dengan sempurna seperti ini. Ini adalah solusinya ya. Biasanya hal ini dilakukan kalau teman-teman itu menyambung di skala besar, kemudian agar iris entris biasanya 1 mata tunas. Kalau irisannya terlalu panjang nanti akan boros entris kan ya, seperti itu. Jadi ini adalah solusi jika kita menyambung irisannya itu pendek kemudian di batang yang tua. Jadi di sampingnya bos, jangan sampai nanti kita itu irisnya di tengah-tengah. Nah seperti ini ya contohnya. Ini ya sudah saya bersihkan tadi karena rusak untuk irisannya. Nah seperti ini bos, tuh lihat ya. Ini dia itu akan nanti akan keberhasilannya tinggi bos. Seperti ini ya solusinya jika kita menginginkan agar tetap menggunakan irisan yang pendek. Jadi di sampingnya saja seperti ini, mirip seperti sambung sisip. Oke. Nah kalau teman-teman itu menginginkan irisannya tetap panjang, kemudian kita lakukan penyambungan di batang yang tua, terutama di batang alpukat biasanya yang mudah retak dan pecah. Itu bagaimana? Solusinya kita panjangkan irisan entrisnya. Seperti itu ya bos, ini akan saya contohkan. Kita panjangkan untuk irisan entrisnya bos. Seperti ini bos, bisa dilihat ya. Ini sudah saya panjangkan, kemudian akan saya belah batang bawahnya. Kemudian kita masukkan entrisnya. Seperti ini bisa dilihat. Walaupun ini batangnya pecah ya, yang bagian bawahnya ini, tapi tidak terlalu lebar seperti untuk pengirisan yang tadi saya contohkan. Oke ya, solusinya ada seperti ini bisa di-cut bos, karena batang yang samping sebelah sini dia itu menempel dengan kambiumnya ya. Jadi ini bisa jadi saya biasa seperti ini. Tapi kalau seperti yang tadi itu bisa dipastikan gagal.
Ini saya contohkan di pohon mangga bos, irisannya sama seperti tadi ya. Nah ini bos, bisa dilihat ya, tuh mantep kan, seperti ini ya. Jadi solusinya adalah irisannya dipanjangkan agar batang bawah itu tidak retak. Retak sedikit boleh, tapi kalau terlalu panjang seperti tadi itu dapat menyebabkan kegagalan. Saya akan coba juga untuk irisan yang pendek, kemudian untuk batang bawahnya diiris di samping bos. Seperti ini bos, kalau di samping ini memang kelihatannya jelek ya, kelihatannya itu tidak lurus, tapi ini justru dia itu tingkat keberhasilannya tinggi daripada tadi yang irisannya pendek kemudian membelahnya di tengah-tengah. Oke ya bos, seperti ini ya, tinggal kita ikat, kemudian bisa menggunakan sungkup atau juga menggunakan lilit. Ini bebas ya, nanti teman-teman bisa memilihnya mau di samping atau untuk irisan batang atas atau entrisnya itu dipanjangkan seperti ini. Kemudian ini bisa berlaku untuk pohon alpukat, pohon mangga atau mungkin pohon buah yang lain. Caranya sama seperti ini ya bos, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke ya, itu tadi adalah teknisnya dari yang salah, kemudian solusinya itu seperti apa. Hal ini biasanya terjadi jika batang bawah itu sudah tua, kemudian kita memaksa untuk membelah di tengah-tengah ya, bukan di samping. Itu adalah solusinya ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terjadi hal yang seperti tadi saya contohkan, karena itu jelas pasti akan menyebabkan kegagalan. Kenapa saya buat video ini? Karena kemarin ada teman yang inbox saya di Facebook, kemudian menyertakan foto kegagalan dalam sambung pucuknya. Walaupun irisan entrisnya itu lurus, tapi saya lihat itu pendek, dan kemudian setelah dimasukkan ke batang bawah, itu batang bawahnya pecah seperti video yang telah saya contohkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.